Mungkin pertanyaan ini bisa mewakili banyak pertanyaan serupa lainnya tentang PSB yang berwarna hijau ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat PSB yang berwarna hijau. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya sampaikan terlebih dulu bahwa video ini tidak menjamin 100% ketika teman-teman membuat PSB, teman-teman akan mendapatkan PSB yang berwarna hijau. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa apapun warna PSB yang teman-teman dapatkan, baik itu hijau, merah ataupun ungu, yang terpenting adalah fungsinya sebagai PSB, yaitu membantu proses fotosintesis. Namun, tutorial yang akan kita sharing hari ini akan memperbesar peluang untuk mendapatkan PSB yang berwarna hijau. Jika teman-teman baru pertama kali mendengar istilah PSB, sekarang kita akan jelaskan secara singkat. Jadi, PSB itu adalah singkatan dari bakteri fotosintetik. Nah, bakteri fotosintetik ini banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian sekaligus peternakan. Nah, dalam bidang pertanian, PSB ini mendorong pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanaman. Sedangkan pada bidang peternakan, PSB ini pun kita bisa gunakan dalam proses persiapan pakan. PSB ini memiliki pigmen yang disebut dengan bakteriofil A atau B yang dapat memproduksi pigmen warna seperti warna merah, hijau hingga ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. Itulah sebabnya PSB dapat berubah warna menjadi merah, hijau ataupun ungu. Nah, kemudian fungsi PSB ini adalah mengambil energi matahari untuk diserap tanaman lalu disalurkan ke organ daun tanaman dengan energi yang lebih kecil sehingga tanaman bisa menyerap energi tersebut. Itulah sebabnya ketika menggunakan PSB sebagai pupuk organik, kita harus mengaplikasikan ke tanaman pada siang hari. Jadi kita membantu proses terjadinya fotosintesis yang lebih maksimal pada tanaman. Ada beberapa klasifikasi bakteri fotosintetik. Nah, salah satunya adalah bakteri yang hidup di laut. Dan memang air laut memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan hanya dengan menggunakan air laut, kita bisa memberikan kehidupan ke tanaman-tanaman yang ada di kebun. Untuk video lengkap pemanfaatan air laut sebagai pupuk organik, nanti teman-teman bisa cek langsung link yang muncul di pojok kanan atas. Kemudian, karena bakteri yang bersumber dari laut ini bisa memproduksi pigmen warna hijau, jadi dalam pembuatan PSB kali ini, kita akan memanfaatkan salah satu bahan yang bersumber dari laut untuk memperbesar kemungkinan kita mendapatkan PSB yang berwarna hijau. Tentu juga dengan bantuan teknik khusus, sehingga kita bisa lebih memperbesar lagi kemungkinan untuk mendapatkan PSB yang berwarna hijau. Sekarang kita mulai prosesnya yuk. Bahan utama untuk membuat PSB yang berwarna hijau adalah terasi. Nah, sama seperti penjelasan di awal, bahwa dengan menggunakan terasi, kita akan memberikan kesempatan agar pigmen yang diproduksi adalah pigmen berwarna hijau. Jika teman-teman kesulitan untuk mendapatkan terasi, namun tetap ingin membuat PSB dan juga tidak begitu mengharapkan agar PSB-nya berwarna hijau, maka teman-teman bisa menggunakan dua bahan saja, yaitu micin dan telur. Cara lengkap pembuatan PSB hanya menggunakan dua bahan, kami sudah sharing di video sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa cek juga videonya di pojok kanan atas. Namun, apabila teman-teman ingin memaksimalkan PSB yang dihasilkan, teman-teman juga bisa menggunakan saus tiram sebagai bahan tambahan. Untuk video lengkapnya kita juga sudah sharing, nanti bisa dicek di link yang muncul di pojok kanan atas. Bahan lainnya yang kita butuhkan tentu telur, micin dan air. Nah, air yang kita gunakan di sini adalah air PDAM yang sudah diendapkan. Sebelum kita membuat adonan dan kita mencampur ke dalam air, sekarang kita akan memasukkan air ke dalam botol,
Kemudian kita akan jemur selama kurang lebih 1 minggu. Menjemur air di dalam botol ini merupakan salah satu kunci untuk membuat PSB agar berwarna hijau, teman-teman. Jadi sekarang kita akan jemur dulu kurang lebih 1 minggu. Kemudian setelah air di dalam botol ini dijemur selama 4 hari, sekarang kita siap untuk membuat adonan. Untuk membuat adonan, teman-teman harus mempersiapkan 1 butir telur, 1 sendok makan micin, dan 5 gram terasi. Kemudian semua bahan-bahan ini kita aduk rata seperti biasa membuat PSB. Tetapi sekarang setelah semua bahan-bahan tercampur, kita masukkan adonan ke dalam suatu wadah. Di sini kami menggunakan botol kecil seperti ini. Dan kemudian botolnya kita tutup. Dan adonan ini kita akan biarkan selama 3 hari di tempat yang teduh. Jangan lupa untuk melakukan pengocokan secara rutin. Setelah air di dalam botol ini dijemur selama 7 hari, kita siap mencampurkan adonan ke dalam air yang sudah kita jemur. Untuk 1 botol ukuran 1,5 liter seperti ini. Nah, teman-teman, sebagai informasi, untuk pengisian air di dalam suatu wadah, misalnya teman-teman menggunakan botol seperti ini, usahakan untuk tidak mengisi air secara penuh. Jadi diberikan ruang sedikit seperti yang kami lakukan di sini. Untuk 1 botol seperti ini, kita tambahkan adonan sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita kocok campuran dan lakukan penjemuran di bawah sinar matahari penuh. Kita akan biarkan campuran ini di bawah sinar matahari hingga terjadi perubahan warna. Jika teman-teman memiliki starter PSB yang sudah berwarna hijau, teman-teman bisa masukkan sebagai tambahan untuk mempercepat proses pembuatan PSB ini. Namun, kita akan tunjukkan di sini bahwa tanpa starter PSB pun, PSB ini bisa dibuat dengan cepat dan berwarna hijau. Teman-teman bisa perhatikan ya, dalam waktu 1 hari setelah penambahan adonan ke dalam air, itu sudah terjadi perubahan warna. Dan di hari-hari berikutnya, teman-teman juga bisa perhatikan bahwa warna hijau yang terbentuk itu semakin terlihat. Dari 3 botol saja yang kita buat, teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa ketiga-tiganya itu sudah menjadi hijau. Nah, jadi dengan teknik ini kita bisa memperbesar kemungkinan untuk membuat PSB yang berwarna hijau. Untuk pengaplikasian PSB yang berwarna hijau itu sama saja seperti pengaplikasian PSB pada umumnya. Jadi teman-teman hanya membutuhkan 10 hingga 15 ml PSB yang sudah jadi, kemudian dicampurkan ke dalam air sebanyak 1 liter, dan teman-teman bisa semprotkan ke bagian daun tanaman pada siang hari. Nah, pengaplikasian PSB ini teman-teman bisa lakukan 1 minggu sekali. Jika teman-teman tahu, PSB yang berwarna hijau lama-kelamaan bisa berubah warna menjadi merah. Nah, perubahan warna yang terjadi dari hijau ke merah itu merupakan suatu hal yang wajar, dan itulah kenapa kita tidak perlu mempermasalahkan warna apa yang terbentuk ketika pembuatan PSB. Namun kembali lagi ya, itu kembali ke selera masing-masing. Jadi itu dia tadi bagaimana cara membuat PSB agar berwarna hijau. Teman-teman juga jangan lupa untuk share pengalamannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.